Shalom jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita buka kitab kita yang terdapat dalam Kejadian pasal 30 ayat yang pertama dan ayat yang ke-22. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu, lalu berkata kepada Yakub, "Berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati." Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab memperkenalkan kepada kita seorang perempuan yang bernama Rahel. Dia dicintai, memiliki banyak hal yang diimpikan orang lain, tetapi satu kekurangan yang membuatnya merasa hidupnya tidak lagi berarti. Rahel adalah perempuan yang sangat dicintai Yakub dengan luar biasa. Ia memiliki kasih yang mungkin sangat diinginkan oleh banyak orang. Namun Alkitab mencatat bahwa ketika ia tidak mempunyai anak, ia berkata, "Berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati." Kalimat ini menunjukkan kedalaman luka batin yang ia rasakan. Secara lahiriah hidupnya terlihat baik, tetapi di dalam hatinya ada kehampaan yang besar. Kita melihat bahwa kesempurnaan luar tidak selalu berarti kedamaian batin. Seseorang bisa saja memiliki pekerjaan yang baik, keluarga yang utuh, pelayanan yang aktif, namun tetap merasa kosong karena ada satu hal yang mungkin belum dimilikinya. Seringkali kita menekan luka itu. Kita merasa kita harus kuat, tapi luka yang disangkal itu tidak akan sembuh Bapak Ibu. Dia hanya akan tersembunyi. Bapak Ibu, jeritan Rahel memperlihatkan sesuatu yang lebih dalam. Identitasnya melekat pada satu hal itu. Tanpa anak, ia merasa hidupnya tidak lagi berarti. Keinginannya memiliki anak bukanlah dosa Bapak Ibu, tetapi ketika sebuah keinginan berubah menjadi syarat kebahagiaan, disitulah bahaya muncul. Seringkali kita berkata dan mungkin dalam hati, "Kalau aku tidak menikah, aku gagal. Jika aku tidak berhasil, aku tidak berharga." Bapak Ibu, tanpa kita sadari, kita menjadikan satu hal itu sebagai pusat makna kehidupan. Dan apapun yang menjadi pusat kehidupan selain Tuhan, perlahan akan mengambil tempat Tuhan dalam hati kita. Rahel yang awalnya melampiaskan keputusannya kepada Yakub. Namun kita lihat Yakub adalah manusia yang terbatas. Tidak ada manusia yang mampu memikul beban makna hidup orang lain. Kisah ini tidak berhenti pada keputusannya. Kejadian 30 ayat 22 berkata, "Lalu ingatlah Allah akan Rahel." Allah mendengarkan dia serta membuka kandungannya. Kalimat Allah mengingat menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan melihat, Tuhan mendengar, dan Tuhan peduli. Perubahan terjadi ketika jeritan tidak hanya berhenti pada manusia, tetapi dibawa kepada Tuhan. Tuhan tidak memulihkan Rahel karena ia sempurna, tetapi karena ia setia. Kisah Rahel mengingatkan kita bahwa luka bisa ada bahkan di tengah kehidupan yang terlihat baik-baik saja. Satu kekurangan bisa terasa begitu besar sampai kita lupa bahwa banyak hal, banyak berkat yang Tuhan sudah berikan untuk kita. Bapak Ibu, hari ini kita belajar bahwa jangan biarkan satu hal menjadi pusat kehidupan kita. Jangan biarkan satu pintu yang tertutup membuat kita merasa hidup kita tidak lagi berarti. Tuhan tidak pernah lalai Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah tertidur. Seperti Tuhan mengingat Rahel, Tuhan juga akan mengingat kita Bapak Ibu. Kasih Tuhan tidak pernah tertunda. Nilai hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang belum kita miliki, melainkan oleh fakta bahwa kita dimiliki oleh Tuhan. Dan itu tidak akan pernah berubah. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami datang dengan hati yang mungkin sedang lelah Tuhan.
Engkau tahu satu hal yang sering kali membuat kami merasa tidak cukup, tidak berarti, atau gagal. Tuhan, ajar kami untuk tidak lagi menggantungkan arti kehidupan kami pada apapun selain Engkau. Pulihkan hati kami Tuhan, kuatkanlah iman kami. Tolonglah Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kami. Biarlah kami menemukan identitas dan damai sejahtera hanya di dalam Engkau. Ini doa permohonan kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersatu, kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.